Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang berjudul pengembangan jasa baru. Berikut anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Dian Nur Rahma Lelia. Yang kedua ada Adinda Agustin Widya Safitri, ada Sylvia Soimi, dan juga Nur Saidah. Dengan NIM 033, 040, 046, dan 060. Untuk materi yang pertama, yaitu pengembangan jasa baru. Proses pengembangan produk atau jasa baru adalah suatu aktivitas yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Tidak hanya pada perusahaan fabrikasi, tetapi juga ada perusahaan jasa. Teknologi merupakan faktor yang cukup penting dalam melakukan inovasi pelayanan secara radikal, serta implementasi pada jasa yang lebih cepat dibandingkan pesaing lain dapat menimbulkan suatu keunggulan kompetitif dan membangun komunitas pelanggan yang setia terhadap produk jasa perusahaan tersebut. Untuk yang kedua, yaitu ada materi unsur-unsur atau elemen rancangan jasa atau service design elements. Dalam menguraikan elemen rancangan di bidang bisnis jasa, sama halnya dalam menguraikan elemen rancang bangun, maka visi mengenai jasa ini akan diformulasikan atau diterjemahkan secara strategis dalam bentuk 8 dimensi yang dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu struktural dan manajerial. Adapun ke-8 elemen itu adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama di bidang struktural, meliputi sistem penyampaian atau delivery system. Yang kedua, rancangan fasilitas atau facility design. Yang ketiga ada lokasi atau location. Dan yang keempat, perencanaan kapasitas atau capacity planning. Untuk yang kedua di bidang manajerial. Yang pertama, service counter. Yang kedua, kualitas atau quality. Yang ketiga ada mengelola kapasitas dan permintaan atau managing capacity and demand, dan yang terakhir informasi atau information. Untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Adinda Agustin. Tantangan-tantangan dalam mengadopsi teknologi baru pada pelayanan yang ada. Pada sektor jasa, proses adalah produk-produk karena konsumen berpartisipasi secara langsung dalam pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, keberhasilan dari penerapan inovasi teknologi khususnya pada front office sangat tergantung pada customer acceptance, di mana suatu teknologi yang diberikan tidak boleh mempersulit konsumen dalam melakukan interaksi. It should be user-friendly. Penerapan hukum paten untuk teknologi servis atau pelayanan juga tidak dapat dilakukan karena mudah ditiru dan diimplementasikan oleh pesaing. D. Otomatis pelayanan. Back office adalah tempat yang tepat untuk menerapkan otomatisasi pelayanan karena kegiatan-kegiatan di bagian ini lebih cenderung bersifat repetitif dan rutin sehingga dapat dilakukan efisiensi tenaga kerja bila penerapan otomatisasi dapat dilakukan. Contohnya adalah mesin penjawab otomatis dan mesin penyiram rumput otomatis. Seperti yang pertama, diajukan oleh David Collier, ekspor sistem yang berupa intelijensi buatan AL, yang menggunakan suatu sistem komputerisasi yang dapat memecahkan masalah dengan logika-logika yang terprogram, serta diprogram untuk memberikan alternatif solusi dari masalah yang muncul. Manajemen proses adopsi teknologi baru. Secara gamblang dapat digambarkan bahwa implementasi teknologi dan informasi baru merusak tradisi yang telah ada.
dan berkembang karena kenaikan produktivitas yang membutuhkan perubahan pada kebiasaan kerja yang ada. Menurut pengalaman Robert Rothbard dalam melakukan instalasi sistem komputer baru, terdapat 10 langkah yang harus dilakukan untuk manajemen proses adopsi teknologi baru. Yang pertama adalah pendidikan dan orientasi manajer senior. Yang kedua, analisis kemungkinan-kemungkinan dalam teknologi. Yang ketiga, ada analisis kebutuhan. Dan yang keempat, ada identifikasi spesifikasi fungsional. Yang kelima, ada identifikasi spesifikasi desain. Serta yang keenam, perencanaan implementasi. Materi yang selanjutnya dijelaskan oleh Sylvia Soimi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pemilihan alat dan pembuatan komitmen atau kontrak pembelian alat. 8. Tentukan kapan mau diantar implementasi. Yang ke-9 pengetesan teknologi. Yang ke-10 adalah analisis hasil akhir. Service blueprint. Blueprint jasa sebetulnya adalah suatu sistem delivery jasa yang memungkinkan manajemen untuk melakukan testing tentang konsep jasa di atas kertas sebelum komitmen akhir dibuat. Blueprint dapat juga digunakan untuk memfasilitasikan suatu cara pemecahan masalah maupun untuk mendapatkan ide-ide baru dalam mengatasi service failure, kegagalan suatu jasa, maupun pemanfaatan peluang berdasarkan hasil penilaian persepsi konsumen. Pendekatan umum pada desain sistem pelayanan. Dengan pendekatan ini, pelayanan rutin dikontrol sedemikian rupa agar kualitas serta efisiensinya dapat secara konsisten terjaga. Pendekatan produlen yang diambil dari pendekatan manufaktur di mana tingkat kontrol kualitas dan efisiensi yang tinggi dari fase awal sampai fase akhir dilakukan. Selanjutnya macam-macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan production line. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan suksesnya pendekatan production line. Yang pertama, 1. Ruang gerak karyawan pelayanan yang dibatasi. 2. Spesialisasi pekerjaan buruh. Yang ketiga, penggantian manusia oleh teknologi. Keempat, standarisasi pelayanan. Yang kedua, pendekatan konsumen sebagai co-producer. Cara ini dapat ditempuh sebagai suatu siasat untuk meningkatkan personalia layanan. Contoh mudahnya adalah Pizza Hut, di mana tingkat kustomisasinya pada topping tergantung pada keinginan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Sayyidah. Information empowerment aplikasi teknologi. Tentu saja tidak ada satupun perusahaan modern pada saat ini yang tidak menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu cara untuk mencapai keunggulan kompetitif. Tidak ada pelayanan atau servis pada saat ini yang akan berhasil tanpa bantuan informasi teknologi, karena IT telah menjadi bagian fundamental atau dasar dari kehidupan setiap orang di seluruh dunia dan hampir tidak ada aspek yang tidak bisa dicakup oleh teknologi informasi. Pada industri pelayanan, IT dibutuhkan untuk 2 hal mendasar berikut ini. Yang pertama, employee empowerment. Penggunaan teknologi informasi yang paling mendasar adalah menggunakannya sebagai database alamat, nomor telepon, preferensi pelanggan, dan hal lain yang dapat membuat masing-masing pelanggan unik sangat dibutuhkan. Yang kedua, customer empowerment. Contoh yang sangat baik adalah internet yang menjabati berbagai macam manusia dengan kepentingan yang berbeda-beda secara
tanpa batas. Service benchmark, teknologi baru perangkat lunak yang regenerating dapat meningkatkan penghasilan perusahaan karena meningkatkan produktivitas dan pelayanan. Namun, tantangannya adalah bagaimana menggunakannya untuk membuat perangkap tikus yang efisien dan lebih baik. Kita harus berpikir seperti tikus. Dibutuhkan suatu sesi brainstorming di mana kita semua diposisikan sebagai konsumen serta mencari tahu apakah yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen. Kesimpulan, proses pengembangan produk atau jasa baru adalah suatu aktivitas yang sangat penting dalam setiap perusahaan, tidak hanya pada perusahaan pabrikasi, tetapi juga pada perusahaan jasa. Selain itu juga dalam merancang suatu sistem jasa, termasuk di dalamnya isu mengenai lokasi, rancangan fasilitas, layout pelanggan, arus kerja, prosedur, dan tugas penyediaan jasa atau service provider, kualitas jasa, keterlibatan pelanggan, pemilihan peralatan, dan kecukupan kapasitas pelayanan. Proses perancangan jasa tidak pernah berhenti. Pada saat jasa mulai dioperasikan, modifikasi sistem menyampaikannya, delivery system sudah harus diperkenalkan sebagai suatu kondisi yang telah dijamin atau dijanjikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.